Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu produk asuransi kesehatan di Aksa Finansial Indonesia, yaitu Maestro Optima Care. Maestro Optima Care adalah produk asuransi kesehatan yang sekaligus sebuah produk unggulan dari Aksa Finansial Indonesia, dikarenakan produk ini bisa memberikan manfaat yang begitu besar, tapi dengan premi yang sangat terjangkau. Oke, tetapi sebelum saya jelaskan manfaat-manfaatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kalau kita ingin membuka produk ini. Jadi produk ini tidak ada medical check up-nya sama sekali, tetapi perlu menjawab 3 pertanyaan. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk orang yang bisa membuka produk ini adalah minimal berusia 15 hari dan maksimum di 80 tahun. Jadi buat mungkin orang-orang yang sudah berusia di atas 75 biasanya akan mulai kesulitan untuk mencari asuransi kesehatan yang bisa dibuka ya, karena rata-rata asuransi lain membatasi maksimal untuk masuk di usia 75 atau bahkan ada yang 70 atau 65 ya. Tetapi Maestro Optima Care bisa menerima sampai 80 tahun. Nah, kembali ke bagaimana cara membukanya. Tadi ada 3 pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Oke, nah ini mungkin teman-teman bisa lakukan juga untuk melakukan cross check apakah teman-teman masih bisa membuka atau tidak. Ya, pertanyaan pertama adalah ini. Apakah pernah didiagnosa atau pernah mengalami gejala yang saat ini sedang diinvestigasi ya, berupa 8 penyakit ini? Kanker, hepatitis B, hepatitis C, stroke, diabetes, sakit jantung, pernah menjalani perawatan dialisis ginjal ataupun hipertensi atau darah tinggi. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Jika ternyata salah satu dari penyakit ini pernah dialami atau pernah didiagnosa ya, ada di rekam medis atau bahkan mungkin sekarang lagi diinvestigasi, maka tidak akan bisa membuka Maestro Optima Care selamanya. Ya, jadi memang tidak ada medical check up, tetapi cukup ketat ya. Ini harus tidak boleh sekalipun kena penyakit ini seumur hidup. Ya. Yang kedua yaitu ini. Dalam 6 bulan terakhir, pernahkah Anda disarankan oleh seorang praktisi medis atau profesional kesehatan untuk menerima pengobatan dalam bentuk apapun, ya baik diresepkan ataupun tidak? Kalau pernah atau ada dalam 6 bulan terakhir ini, maka baru bisa membuka Maestro Optima Care 6 bulan sejak sembuh atau sejak dinyatakan tidak perlu konsumsi obat tersebut lagi atau tidak perlu menjalani pengobatan tersebut lagi. Ya. Nah, yang ketiga adalah apakah pernah rawat inap lebih dari 5 hari ataupun menjalani pembedahan? Jika ya, nanti bisa dijelaskan diagnosanya apa ya, kapan terdiagnosa, rumah sakitnya di mana, siapa yang merawat, dan dirawatnya dari kapan sampai kapan. Tetapi ini lebih ke hanya untuk dokumen pendukung, ya bukan yang menentukan apakah bisa buka atau tidak ya. Yang menentukan adalah yang pertanyaan nomor 1 dan 2 ya. Nah, oleh karena itu dari sini juga kita bisa melihat ya bahwa ternyata untuk membuka asuransi kesehatan itu tidak mudah. Mungkin ada beberapa orang berpikir bahwa saya buka asuransi kesehatan nanti aja deh. Sekarang masih sehat, nanti tunggu udah usia lanjut kalau udah mulai agak sakit-sakitan gitu ya. Karena kalau masih sehat, sayang punya asuransi nggak kepake gitu ya. Nah, ini pemikiran yang kita perlu luruskan dikarenakan membuka asuransi kesehatan itu tidak semudah itu. Ya, banyak syaratnya. Contohnya untuk Maestro Optima Care ini ya, begitu sekali saja pernah kena salah satu dari 8 penyakit ini sudah tidak bisa lagi, sudah terlambat ya, atau kita mau nunda-nunda ternyata malah kena suatu penyakit atau menjalani suatu pengobatan jadi nggak bisa buka lagi, diundur lagi ya. Jadi milikilah asuransi kesehatan saat masih sehat ya. Nah, ini 3 pertanyaan yang perlu dijawab ya. Untuk yang nomor 3, jika penyakitnya itu merupakan salah satu dari 9 penyakit ini, bisa dijawab tidak gitu ya, karena 9 penyakit ini dianggapnya tidak akan mempengaruhi kondisi kesehatan saat ini, tidak akan mempengaruhi apakah nanti akan lebih mudah terjangkit penyakit yang sama atau tidak, gitu ya. Nah, berikutnya tadi
Kalau memang bisa untuk lolos dari pertanyaan 1 dan 2, kita lanjut ya. Nah, saya akan jelaskan dulu terkait dengan batasan-batasan yang ada di Maestro Optima Care, yaitu pertama adalah masa tunggunya. Ada masa tunggu untuk 10 jenis penyakit di sini. Kanker, hepatitis B, C, diabetes, sakit jantung, gagal ginjal, hipertensi, penyakit paru obstruktif kronis, sirosis hati, dan stroke ini baru bisa di-cover 1 tahun atau 12 bulan setelah buka polis. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan sebelum buka polis kena kanker, apakah sebelum 1 tahun gitu ya? Kalau sebelum buka polis kena kanker nggak bisa buka ya tadi ya. Tapi kalau setelah buka polis di bulan ke-6 misalkan terkena kanker, kan sudah jelas nggak bisa di-cover ya. Tapi setelah lewat bulan ke-12, misalkan di bulan ke-13 kena kanker lagi, bisa di-cover nggak? Jawabannya bisa. Ya. Jadi kondisi yang sebelum 12 bulan itu, kalau misalkan terjadi penyakitnya, nggak masalah ya, tetap masih bisa di-cover setelah 12 bulan nanti. Karena kan ada mungkin penyakit, ada asuransi-asuransi yang selama masa tunggu, kalau penyakitnya terdiagnosa, maka setelah masa tunggu pun tidak bisa di-cover ya. Di sini masih bisa. Oke. Nah, berikutnya juga ada yang namanya pre-existing condition. Nah, ini sebenarnya saya mau jelaskan dulu, ini sebuah benefit ya, sekaligus juga batasan, di mana kalau di asuransi-asuransi kesehatan lain, pada umumnya pre-existing condition tidak bisa di-cover selamanya. Atau ada yang bisa cover, tapi preminya akan dinaikkan. Nah, di Maestro Optima Care, pre-existing condition tetap bisa di-cover tanpa menaikkan premi. Tetapi ada masa tunggunya. Ya, masa tunggunya berapa lama? 3 tahun. Ya, jadi ini sebuah keunggulan karena tetap bisa di-cover tanpa kenaikan premi, tetapi ada batasannya yaitu masa tunggu 3 tahun. Oke. Nah, sekarang jadi kita tadi sudah tahu ya ada 2 macam masa tunggu, yaitu masa tunggu khusus untuk 10 penyakit yaitu 1 tahun masa tunggunya, dan masa tunggu untuk pre-existing condition. Yang kedua ya, masa tunggu pre-existing condition selama 3 tahun sejak buka polis. Nah, definisi pre-existing condition adalah kondisi yang sudah ada atau sudah diderita 5 tahun sebelum buka polis. Jadi kalau 3 tahun sebelum buka polis sempat terkena sakit batu ginjal, maka batu ginjal ini baru bisa di-cover 3 tahun setelah buka polis. Tapi kalau batu ginjalnya sudah diderita dan sudah sembuh 7 tahun sebelum buka polis, maka itu tidak dianggap pre-existing condition. Jadi begitu polis aktif, pada saat itu juga batu ginjal bisa di-cover. Ya. Nah, berikutnya yang saya akan jelaskan adalah dari mana Aksa bisa tahu penyakit ini yang sedang diklaim itu pre-existing condition atau bukan. Kan Aksa nggak tahu ya, pre-existing atau bukan. Nah, gimana cara Aksa mengetahuinya? Nah, jadi di sini pada 3 tahun pertama, setiap kita mengajukan klaim, Aksa akan melakukan namanya investigasi, ya, investigasi, yaitu pengecekan terhadap penyakit yang kita klaim ke Aksa. Saat kita klaim, contoh misalkan tadi ya, kena batu ginjal, ya, ajukan klaim belum 3 tahun, maka Aksa akan melakukan pengecekan apakah penyakit batu ginjal ini sudah ada 5 tahun sebelum buka polis atau enggak. Ya, sebelum buka polis ini sudah ada belum dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau misalkan ada, maka klaimnya tidak dibayarkan dulu karena masih dalam masa tunggu pre-existing condition. Tapi bila ternyata tidak ada, maka bisa langsung dibayarkan. Ya. Kalau gitu, apa dampak dari investigasi ini? Ya, dampaknya adalah gini. Investigasi ini bukan proses yang cepat karena data rekam medis di Indonesia kan belum terintegrasi satu sama lain ya. Sehingga Aksa harus mengecek ke masing-masing rumah sakit. Ya. Dan masing-masing rumah sakit pun belum tentu bisa langsung memberikan datanya ke Aksa. Dikarenakan biasanya data ini cukup konfidensial. Sehingga butuh proses untuk dari rumah sakit pun meminta kuasa kepada
nasabah atau pasien memberikan kuasa kepada Aksa supaya bisa melihat data rumah sakitnya itu. Ya. Nah, karena prosesnya cukup panjang dan datanya juga dari berbagai macam rumah sakit dan laboratorium akan dicek, sehingga ini tidak memakan waktu yang cepat. Secara service levelnya maksimal di 60 hari kerja. Oleh karena itu, akan ada sebuah potensi seperti ini. Apabila, misalkan, sekali lagi contohnya ya, orangnya kena batu ginjal di tahun pertama setelah buka polis, ya. Berarti kan Aksa akan melakukan investigasi, karena belum lewat 3 tahun. Investigasi, dicek sama Aksa. Sudah ada belum batu ginjal ini? 5 tahun sebelum buka polis. Nah, Aksa akan melakukan pengecekan tuh tadi, minta data di rekam medis rumah sakit, dan lain-lain. Tapi, baru 3 hari, kita sudah keluar dari rumah sakit. Padahal Aksa belum selesai melakukan investigasinya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita harus sistem reimburse. Jadi kita bayar dulu ke rumah sakitnya, karena tagihan sudah keluar. Kita bayar dulu, baru setelah itu kita ajukan reimburse ke Aksa. Nanti setelah Aksa selesai melakukan investigasi, jika memang Aksa melihat bahwa ini ternyata bukan pre-existing condition, jadi penyakitnya belum ada 5 tahun sebelum buka polis, maka akan dibayarkan oleh Aksa, ditransfer ke rekening kita. Tapi ya, kembali lagi, kalau ternyata sudah ada 5 tahun sebelum buka polis, maka nggak akan dibayar ya, karena masih di masa tunggu. Jadi investigasi ini bukan berarti tidak di cover ya, tetap di cover, tetapi ada kemungkinan reimburse ya. Dan investigasi ini hanya dilakukan 1 kali per penyakit yang di rumah sakit sama dan dokter yang sama. Jadi contoh misalkan tadi di tahun pertama batu ginjal ke rumah sakit, misalkan ke Siloam gitu ya, ke rumah sakit Siloam dengan dokter A gitu ya. Nah, dilakukan investigasi. Terus karena udah keluar duluan sistemnya, jadi reimburse ke Aksa, dan Aksa selama melakukan investigasi dilihat, oh ini ternyata bukan pre-existing, jadi dibayarin sama Aksa. Di tahun kedua, kena lagi batu ginjal, rawat inap lagi. Karena belum lewat 3 tahun, berarti kan Aksa harusnya akan melakukan investigasi ya. Tapi waktu Aksa mau melakukan investigasi, dicek, oh ini orangnya sebelumnya udah pernah kena batu ginjal juga. Nah, kebetulan yang di tahun kedua, kita ke rumah sakit yang sama, ke Siloam juga, dan ke dokter yang sama, dokter A. Maka Aksa tidak akan melakukan investigasi. Jadi langsung cashless, langsung dibayarkan. Ya. Jadi sebaiknya memang kita juga jangan pindah-pindah dokter ataupun pindah-pindah rumah sakit selama masih belum lewat 3 tahun. Ya, jadi jelas ya, investigasi 3 tahun dilakukan untuk mengecek apakah penyakit tersebut pre-existing atau bukan, dan berdampak kita ada potensi bukan cashless, tapi reimburse pembayaran asuransi klaimnya. Ya, tetapi sekali lagi ini bukan berarti tidak di cover ya, tetap di cover. Oke. Nah, pre-existing condition tadi 3 tahun masa tunggunya, tetapi investigasinya 3 tahun ya, tetapi khusus untuk jantung dan kanker lebih lama. Jantung itu 5 tahun, kanker 7 tahun. Kenapa kok lama? Karena kanker dan jantung ini adalah penyakit yang memang biasanya bisa memberikan dampak yang besar, klaimnya bisa gede. Jadi perusahaan harus lebih berhati-hati atau lebih strict terhadap kanker dan jantung. Apalagi kalau orang sudah kena kanker ataupun jantung, seharusnya tidak boleh buka MOC ya. Tadi ingat yang pertanyaan pertama tadi ya, kalau pernah terkena salah satu dari 8 penyakit di mana salah satunya adalah kanker dan jantung, nggak bisa buka. Jadi kalau dia masih bisa buka itu fraud. Ya kalau fraud ini akan ditutup langsung sama Aksa ya, ditutup sepihak karena pelanggaran. Oke. Nah, untuk jantung sama kanker tadi lebih lama ya, jantung 5 tahun, kanker 7 tahun. Ya, selain itu juga alasannya karena kalau orang kena kanker, jangan sampai nih dalam 3 tahun orangnya itu tuh sebenarnya punya kanker ya, udah terdiagnosa di rekam medis, tapi dia menahan-nahan dirinya gitu. 3 tahun nggak usah klaim deh gitu ya, nanti tahun keempat baru klaim gitu biar nggak ketahuan sama Aksa. Nah, tapi
AXA mencegah hal itu, maka diperpanjang sampai 7 tahun, karena AXA melihat kalau orang udah kena kanker, nggak mungkin dalam 7 tahun tidak mengajukan klaim. Ya. Kemudian setelah itu ada juga sebenarnya ya penyakit-penyakit yang tidak ada, yang tidak perlu dilakukan apa namanya eh, investigasi, ya, yaitu ini ada 24 penyakit tanpa investigasi. Jadi meskipun belum lewat 3 tahun, kalau terkena penyakit ini langsung cashless, ya, langsung cashless, nggak ada investigasinya. Kenapa? Karena penyakit-penyakit ini dilihat oleh AXA sebagai penyakit yang meskipun dulu kena, pernah kena, tidak akan mempengaruhi sekarang itu akan potensi kenanya semakin tinggi. Ya, contoh kayak orang kena eh, demam berdarah, gitu ya, demam berdarah termasuk di sini juga, gitu ya. Kalau dulu pernah kena demam berdarah, sekarang itu dulu kena ataupun belum pernah kena, gitu ya, sama aja. Sekarang itu dia akan kenanya kalau kegigit nyamuk Aedes aegypti. Sekarang kegigit, ya mau dulu pernah kena ataupun enggak, jadinya nanti akan kena, gitu ya. COVID juga termasuk, ya, tapi yang tanpa komorbid. Oke. Nah, ini bisa langsung fast track. Kemudian setelah itu ada juga kita perlu perhatikan juga pengecualian-pengecualiannya ya. Jadi saya sebelum menjelaskan manfaatnya saya akan tunjukkan ini dulu ya, batasan dan juga pengecualian supaya teman-teman benar-benar paham. Jangan sampai mengambil hanya karena melihat, wih benefitnya menarik ya, tapi tidak tahu ada batasan-batasan ini sehingga nanti menyebabkan ke depannya jadinya uh, miss ya, atau tidak kelewatan sesuatu yang penting ini ya. Ini ada hal-hal yang tidak bisa di cover ya, seperti kosmetik, kebotakan gigi, kehamilan, melahirkan, kemandulan, penyakit menular seksual ya, penyakit menular seksual, konsumsi alkohol, percobaan bunuh diri, HIV, obesitas. Obesitas yang dimaksud sini itu bukan kalau orang obesitas maka tidak bisa di cover penyakit apapun ya, tetapi yang dimaksud adalah uh, tindakan atau pengobatan untuk menurunkan berat badan seperti sedot lemak itu nggak di cover ya. Donor organ ini yang dimaksud adalah bukannya kalau mau donorin organ maka proses operasinya nggak di cover ya, bukan itu. Yang dimaksud adalah biaya untuk pembelian organnya itu tidak di cover karena kan harga organ itu nggak ada standarnya ya, jadi tidak di cover ya, untuk mencegah terjadinya transaksi gelap. Operasi lasik tidak di cover, keterlambatan tumbuh kembang fisik dan psikologis tidak di cover, olahraga berbahaya juga tidak di cover. Maksudnya kalau tiba-tiba kecelakaan gara-gara panjat tebing gitu ya, udah tahu itu berbahaya, eh, tapi tetap melakukan itu, ya ini tidak di cover oleh AXA ya. Meskipun eh, olahraga ini mungkin cukup banyak yang meminati juga, tetapi karena dikategorikan berbahaya maka tidak di cover. Kelainan bawaan tidak di cover, vaksinasi, konsultasi rutin tidak, eksperimental, gangguan tidur, toiletries, dan suplemen. Ini contohnya seperti vitamin gitu ya. Kalau orang rawat inap kadang diberikan vitamin. Ini tidak di cover karena sifatnya sebenarnya tidak mandatori, hanya untuk mempercepat pemulihan saja. Ya, itu tidak di cover. Ini asuransi kesehatan manapun biasanya tidak akan mengcover vitamin. Ya, intinya bisa saya simpulkan yang tidak di cover adalah hal-hal yang bukan direkomendasikan dokter untuk penyembuhan yang mengancam nyawa ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau yang menyakiti diri sendiri. Ya, selain itu juga kalau yang eh, asusila atau penyakit dari bawaan juga tidak akan di cover. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang saya masuk mulai ke benefit ataupun produknya ya. Jadi kita lihat di sini di AXA ada beberapa jenis ya. Kita masuk yang jenis kesehatan. Maestro Optima Care termasuk dalam asuransi kesehatan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada 7 plan ya, Opal Blue, Opal, Emerald Blue, Emerald, Ruby Blue, Ruby, dan Diamond. Ya, untuk produk ini pria dan wanita preminya tidak dibedakan ya, preminya sama. Dan saya di sini nanti akan memberikan contoh premi untuk usia 33 pada sekarang, ini menggunakan data pada tahun 2000
per 26 Februari 2023 ya pada saat video ini saya buat ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk plan-nya itu ada yang blue, ada yang bukan. Jadi contoh ya, ada opal blue, ada emerald blue, ada ruby blue, dan ada diamond. Saya akan jelaskan biar lebih mudah dipahami. Saya jelaskan mulai dari yang tanpa istilah blue-nya dulu ya. Ini saya jelaskan garis besarnya dulu yang membedakan satu sama lain. Nanti saya akan jelaskan rinciannya di dalamnya. Oke. Opal ini adalah asuransi kesehatan yang mengcover hanya wilayah Indonesia saja. Ya. Opal hanya Indonesia. Kemudian limit tahunannya 10 miliar ya, 10 miliar per tahun. Ini limit tahunannya tanpa booster-boosteran, artinya total 10 miliar ini tiap tahun akan di-reset ya. Jadi besar sekali ya, 10 miliar. Dan kamarnya tidak menggunakan budget, tetapi menggunakan jaminan kelas yang 1 kamar, 2 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam. Ya, atau mungkin beberapa orang ada yang menyebutnya namanya kelas 1 ya, tetapi tiap rumah sakit bisa berbeda-beda. Yang penting 1 kamar 2 tempat tidur. Oke. Sedangkan kalau emerald ya, ini coverannya Indonesia dan Malaysia. Jadi nggak hanya di Indonesia ya, wilayahnya bisa sampai ke Malaysia. Limit tahunannya 20 miliar. Jadi opal 10, emerald 20 miliar. Kamarnya 1 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam. Ya, ada beberapa orang menyebutnya VIP, tapi sekali lagi tiap rumah sakit istilahnya beda-beda ya. Yang penting 1 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam. Ya. Kalau opal tadi 2 tempat tidur, jadi ada kemungkinan bareng orang lain. Kemudian ada ruby. Ruby ini di atasnya lagi, wilayah pertanggungannya seluruh Asia dan Australia. Jadi kalau orang Indonesia biasa kalau berobat di luar negeri itu carinya antara Malaysia atau Singapura ya biasanya ya. Nah, jadi kalau mau cari Singapura bisa ambil yang plan Ruby ya. Nah, Ruby ini limit tahunannya 30 miliar. Ya, dan kamarnya sama seperti Emerald, 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Sedangkan Diamond ini adalah plan tertingginya, yaitu mengcover seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Dengan limit tahunannya 50 miliar dan kamarnya sama juga 1 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam. Jadi kamarnya yang berbeda hanya opal ya. 2 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam, sisanya 1 tempat tidur ya. Nah, yang blue ini apa? Blue ini adalah kayak versi ekonomisnya dari yang normal, yang standar ya. Dengan dia ada penurunan manfaat, yaitu limitnya berkurang 5 miliar dan kelas kamarnya turun 1 level. Jadi contoh, opal tadi limitnya 10M. Jadi opal blue limitnya 5M. Kamarnya opal 2 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Opal blue itu 3 atau 4 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Ya, biasa orang sebutnya kelas 2. Sedangkan kalau yang emerald blue juga sama ya. Emerald tadi limitnya 20M, berarti emerald blue berkurang 5M, jadi 15M. Dengan kamarnya, kalau emerald 1 tempat tidur, berarti emerald blue 2 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Ya, tapi coverannya sama, Indonesia, Malaysia. Ruby dengan ruby blue juga sama, coverannya sama ya, seluruh Asia dan seluruh Australia, tetapi limitnya turun 5M, dari 30M menjadi 25M. Kamarnya turun 1 level dari 1 tempat tidur menjadi 2 tempat tidur. Ya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan, saya akan tunjukkan ya kira-kira preminya seperti apa, mulai dari yang diamond dulu ya. Ini untuk usia 33. Diamond 19.145.800 per tahunnya ya. Jadi ini premi setahun. Jadi ini sangat terjangkau ya, hanya sekitar 1,5 juta sudah bisa cover seluruh dunia, bahkan limitnya 50 miliar. Ya, nanti saya akan bahas lagi detailnya apa saja yang bisa didapat di sini. Ya. Kemudian yang ruby
Ini di 13.600.900 per tahunnya juga ya. Jadi hanya sejuta lebih sedikit sudah bisa sampai ke Australia. Ruby Blue yang 2 tempat tidur ini 10.880.700. Kemudian yang Emerald yang di Malaysia dengan 1 tempat tidur ya, limit 20 miliar, ini hanya 6.900.000 ya. Jadi ini sebulannya itu tidak sampai 600.000 ya, hampir mencapai 600.000, tetapi sudah bisa dapat limit tahunan 20 miliar ya, luar biasa sekali. Emerald Blue ini 5,9 per tahun. Opal yang Indonesia saja tadi ya, dengan 2 tempat tidur, limit 10 M, ini 5,2 juta. Yang Opal Blue hanya di 4,2 juta ya per tahunnya. Ini sangat-sangat terjangkau sekali ya. Nah, untuk benefitnya saya akan jelaskan menggunakan yang versi Diamond detailannya. Kenapa versi Diamond? Karena di sini manfaatnya paling lengkap. Nanti saya bisa jelaskan sekalian mana yang hanya ada di Diamond dan mana yang ada hanya di plan-plan lain juga gitu ya. Mana yang nggak ada mungkin di Opal gitu, yang mana sekalian saya jelaskan di sini. Tapi ini paling lengkap. Jadi saya pakai ilustrasinya si Diamond. Oke. Nah, ini kita buat proposalnya dulu ya. Kita lihat ilustrasinya. Diamond menggunakan usia 33 tahun ya tadi, laki-laki. Sekali lagi untuk laki-laki dan perempuan sama preminya. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Wilayah pertanggungan yang Diamond seluruh dunia kecuali Amerika Serikat. Jadi yang lain sudah saya jelaskan ya tadi ya. Kalau mungkin lupa bisa diulang saja videonya. Manfaat juga tadi saya sudah jelaskan masing-masing plan-nya. Nah, di sini ada manfaat di luar wilayah pertanggungan. Maksudnya apa? Contoh. Kalau tadi kita ambil yang Ruby. Ruby kan hanya di Asia dan Australia. Artinya kalau kita ke Eropa harusnya tidak di cover ya. Tetapi bila kita sedang jalan-jalan misalkan ke Eropa, terjadi kondisi gawat darurat, ya kecelakaan gitu ya. Definisi gawat darurat ini adalah kalau tidak segera ditangani bisa mengancam nyawa. Ya, nanti yang menentukan gawat darurat atau enggak nanti dari dokternya juga gitu ya. Maka kalau gawat darurat bisa tetap di-cover meskipun di luar wilayah pertanggungan dan di-covernya 100% ya, full di-cover penuh tanpa dibagi-bagi gitu ya. Jadi kalau di beberapa jenis asuransi kan ada yang bisa di-cover tapi ada pembagiannya ya berapa persen yang ini full di-cover tapi ada batas maksimum 90 hari rawat inapnya. Ya, di luar wilayah pertanggungan itu hanya 90 hari. Kemudian di sini untuk manfaat rawat inapnya kita bisa lihat di sini bahwa ada untuk biaya kamar perawatan, biaya perawatan harian, ini dijamin yang 1 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam. Ya, kalau di luar wilayah Indonesia dijamin ini, tapi kalau di wilayah Indonesia ada benefit tambahannya. Selain dijamin yang 1 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam, ini ada tambahan benefit yaitu bisa upgrade ya kalau kelas di atasnya itu masih maksimum 1,5 juta. Nah, itu kita bisa upgrade ke yang kelas di atasnya. Tapi kalau yang 1 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam aja sudah di atas 1,5 juta, ya udah kita dapat yang standar 1 tempat tidur dengan 1 kamar mandi di dalam. Ya. Nah, kemudian oh ya, ini berbeda-beda ya untuk yang Ruby itu untuk upgrade-nya di 1,2 juta, untuk Emerald di 1 juta, kemudian untuk yang Emerald Blue, Ruby Blue, dan Opal itu di 500.000 ya upgrade-nya. Ya, yang jadi yang 2 tempat tidur mau di-upgrade ke 1 tempat tidur itu maksimal di 500.000. Nah, berikutnya ini. Ini ada intinya adalah rincian dari semua biaya rawat inap. Nah, gampangnya sih intinya semua di cover sesuai tagihan ya. Bahkan kalau ada donor pihak ketiga, biayanya pun bisa di cover. Contoh misalkan sebagai tertanggung masuk rumah sakit butuh donor gitu ya. Terus ada dari pihak keluarga yang bersedia mendonorkan organnya buat kita. Contoh kita butuh donor ginjal. Nah, dari keluarga ada yang perlu mau mendonorkan, kan nanti dari keluarga akan
perlu disewakan kamar dan ada proses pembedahan atau operasi. Nah, biaya kamar dan operasinya ini di cover juga, meskipun itu dari pihak ketiga dari keluarga, bukan si pasien. Nah, kemudian ada akomodasi pendamping, ya ini menarik sekali. Kalau kita masuk rumah sakit, biasanya kan ada yang nemenin ya. Nah, yang nemenin ini bisa dibayarkan biaya makannya. Bahkan kalau butuh sewa kasur tambahan pun bisa di-cover. Maksimal, sangat besar ya, 1,5 juta per malamnya. Tapi dengan catatan, biaya-biaya tersebut harus masuk ke dalam struk tagihan rumah sakit. Jadi nggak bisa tuh kalau kita pesan makanan dari luar yang nggak masuk ke dalam tagihan rumah sakit. Jadi harus masuk ke dalam tagihan rumah sakitnya, itu bisa di-cover sampai 1,5 juta per malamnya. Tapi ini hanya untuk satu orang ya. Jadi nggak bisa nih, wah gede banget ya 1,5 juta. Jadi kita ajak teman-teman sekampung makan bareng gitu ya. Itu nggak bisa ya, hanya untuk satu orang saja. Kemudian konsultasi psikologis, ini juga bisa di-cover maksimum 3 juta per tahun. Manfaat tunai, ini ada 1 juta per malam. Maksudnya apa? Ini misalkan kita masuk rumah sakit, kemudian biaya rumah sakitnya kita klaim pakai asuransi lain, gitu ya. Maka kita bisa minta ke AXA sebesar 1 juta per malam. Jadi kalau rawat inap 5 malam ya dapat 5 juta. Ya ini double claim ya. Kemudian untuk yang bisa mengcover atau jaringan tagihan rawat inapnya ini kita bisa ke seluruh rumah sakit ya. Cuman kalau rumah sakitnya itu sudah bekerja sama dengan AXA, kita bisa sistem cashless, jadi tinggal kasih kartu aja ya. Tapi kalau yang belum kerja sama, tetap bisa di-cover, tapi sistemnya reimburse. Ya, ini rumah sakit di Indonesia rata-rata sudah bekerja sama dengan AXA. Ya, jadi rata-rata bisa cashless. Oke, oh ya, saya tadi lupa jelasin ya. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya, ini limit gede banget sampai 50 miliar buat apaan gitu ya. Mungkin sekedar info ya buat teman-teman ya, bahwa biaya rumah sakit itu naiknya luar biasa. Kalau saya baca di internet ya, di Indonesia itu kenaikan bisa 11 sampai 17% per tahunnya. Sedangkan kalau sakit kayak penyakit kanker itu bisa 1 M per tahun. Dan perawatan kanker itu bisa biasanya nggak cuma 1 tahun, bisa sampai 5 tahun. Sakit jantung juga sama, itu bisa miliaran. Ya, bahkan waktu itu saya pernah dengar cuma orang kena sakit saraf kejepit ya. Saraf kejepit itu orang bisa terkena gara-gara hanya karena stres atau salah posisi duduk gitu ya. Itu ada yang habis sampai 700 juta. Bayangkan kalau kenaikannya tadi 11 sampai 17% setiap tahunnya. Silahkan dihitung. Itu hanya dalam waktu belasan tahun saja itu sudah harganya naik tinggi. Ya, ini sedangkan asuransi kesehatan itu kita butuh untuk jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena kalau kita punya limit hanya kecil gitu ya, mungkin limitnya hanya 1 M gitu ya. Mungkin kita lihat 1 M gede ya, atau 2 M besar ya, 2 M ya. Tapi dalam beberapa tahun ke depan itu udah nggak cukup. Dan kalau udah nggak cukup, kita mau nggak mau harus ganti asuransi yang lain atau upgrade ya, atau ganti polis. Masalahnya pada saat kita mau ganti polis, kalau kondisi kesehatan kita sudah tidak baik, sudah pernah ada rekam medis tertentu, kemungkinan besar kita sudah tidak bisa ganti karena tidak ada perusahaan asuransi yang mau terima. Jadi pastikan kita punya limit yang gede dari awal supaya aman sampai usia lanjut nanti. Dan tentunya meskipun limitnya besar, preminya juga sesuaikan dengan kemampuan. Nah, produk inilah yang sangat bisa memberikan jawaban akan itu. Karena limitnya gede banget, tapi tadi kita bisa lihat ya preminya sangat-sangat terjangkau. Nah, kemudian ada juga manfaat rawat jalan. Selain tadi rawat inap, ada rawat jalannya juga. Yaitu yang pertama, diagnosa scan. Ya, ini contohnya gini, kita ke dokter, gitu ya, rawat jalan, pusing-pusing, terus misalkan dokter, coba deh kamu scan, gitu ya. Habis scan kita pulang. Nah, itu bisa di-cover. Ya. Ini tapi hanya ada di plan diamond. Jadi selain plan diamond, tidak ada manfaat untuk diagnosa scan rawat jalan. Ya, bisanya diagnosa scan kalau berkaitan dengan yang di bawah-bawahnya ini nanti ya, ataupun berkaitan dengan rawat inap, itu bisa.
Nah, contohnya apa yang bisa di Emerald, Ruby, dan Opal ya. Contohnya ini. Perawatan 60 hari dan 90 hari sesudah rawat inap. Jadi contohnya tadi itu ke dokter, pusing-pusing kan, disuruh scan gitu ya. Setelah scan, pulang. Tapi habis itu balik lagi ke dokternya, kok masih belum sembuh ya dok, ini kenapa dok, bla bla bla. Dokternya bilang, aduh udah kayaknya kamu butuh rawat inap. Nah, yang sebelum rawat inap tadi, rawat jalannya termasuk dengan scan-nya itu baru bisa di cover kalau di luar diamond ya. Tapi kalau di diamond, saya lagi tadi meskipun nggak ada rawat inapnya pun bisa ya. Jadi ini yang berikutnya 60 hari sebelum dan 90 hari sesudah rawat inap ini kalau ada penyakit atau ada konsultasi ke dokter itu bisa di cover di semua plan. Ya. Kemudian ada pengobatan tradisional Tiongkok. Ya, ini juga hanya ada di Diamond. Yang ini bisa di cover juga ke Shinsei ataupun mungkin akupuntur gitu itu bisa di cover. Kemudian ini semua plan bisa kemoterapi, radioterapi, target terapi, imunoterapi, terapi hormon. Ini adalah terapi-terapi untuk pengobatan kanker yang biasanya bisa menghasilkan biaya yang sangat besar gitu ya. Meskipun dia hanya rawat jalan tetapi biayanya bisa gede banget dan ini di cover. Perawatan dialisis ginjal ini juga biayanya besar dan ini di cover oleh AXA meskipun hanya rawat jalan saja. Kemudian tindakan bedah ini juga bisa di cover. Jadi kalau kita ada operasi itu bisa di cover ya. Semua plan bisa cover meskipun tidak rawat inap. Bahkan cabut gigi bungsu pun itu juga bisa di cover, tetapi dengan kondisi memang pencabutan gigi bungsu ini rekomendasi dari dokter. Jadi misalkan nih gigi bungsunya tidak tumbuh ke atas tapi tumbuhnya ke depan kan ada yang begitu ya. Sehingga kalau dibiarkan bisa mendorong gigi yang di depannya bisa merusak sehingga harus dicabut dan pada saat pencabutan membutuhkan operasi ya karena gusinya harus dibelek. Nah, itu bisa di cover ya. Jadi syaratnya ada operasinya, ada tindakan operasinya dan memang rekomendasi atau saran dari dokter itu bisa di cover. Bahkan 30 hari setelah tindakan bedah pun masih bisa di cover lagi. Kalau misalkan kita datang lagi ke dokternya, misalkan mau cabut benang gitu ya, itu bisa di cover. Kemudian manfaat berikutnya ada home nursing. Ini kalau misalkan kita rawat inap, ada di infus, terus kita pengen pulang gitu ya, udah mau pulang nih, tapi masih harus diinfus sama kata dokter. Nah itu kita bisa pulang ke rumah, nanti ada perawat yang mungkin bolak-balik akan gantiin infusnya kita. Nah itu biaya perawatnya bisa di cover. Transportasi ambulans bisa di cover. Bantuan medis gawat darurat internasional ini juga kayak misalkan kita butuh tiba-tiba ambulans pesawat gitu ya, kita butuh ditransfer ke luar negeri untuk berobat, itu bisa di cover, bahkan termasuk amit-amit terjadi resiko meninggal dunia di luar negeri, pemulangan jenazah ke Indonesia pun di cover ya. Kerusakan gigi akibat kecelakaan ini bisa di cover, apapun tindakannya. Rawat jalan akibat kecelakaan juga bisa. Nah, ini menarik ya di sini ya, kecelakaan di sini tuh definisinya bukanlah kecelakaan dalam artian kecelakaan lalu lintas saja. Ini kecelakaan apapun bisa di cover. Definisi kecelakaan di Maestro Optima Care ini adalah kejadian yang tidak disengaja dan terjadi dari faktor eksternal. Ya, ini contohnya ya kemarin kayak mama mertua saya ada sempat nyuci ikan, terus jempolnya ketusuk duri ikan. Nah itu bisa di cover ya, itu termasuk kecelakaan. Ya, ketusuk duri ikan dan akhirnya bengkak waktu itu ya. Itu kondisi seperti itu bisa di cover ya. Jadi nggak harus yang kondisinya sampai gawat darurat. Jadi kalau di beberapa asuransi lain, rawat jalan akibat kecelakaan ini harus kondisi gawat darurat, jadi harus ke UGD ya. Tapi kalau ini terserah. Mau ke UGD bisa, ke dokter umum bisa, bahkan ke dokter spesialis langsung pun bisa. Bahkan bisa di cover nggak harus hari itu juga ke dokternya hari itu juga, tapi bisa sampai 48 jam setelah kejadian. Dan masih ada rawat jalan lanjutan lagi akibat kecelakaan, maksimal 2 minggu setelah kecelakaan dan 2 kali tindakan lagi. Jadi maksimal bisa sampai 3 kali ya. Waktu pertama kali setelah kecelakaan, habis itu 2 kali lagi rawat jalan lanjutan. Ya. Dan di sini tindakannya apapun di cover ya. Maksudnya ada diagnosa scan di cover, mau ada tindakan operasinya pun di cover, semua di cover ya. Kemudian ada komplikasi sebelum dan sesudah melahirkan.
Ya, ini hanya ada di plan Diamond saja. Ini di cover dengan kondisi ya tersedia hanya setelah 12 bulan menjadi tertanggung. Jadi kalau misalkan sebelum 12 bulan nggak di cover ya. Terus ada akomodasi bayi baru lahir. Ini maksimum ini kondisinya masih di akomodasi bayi baru lahir itu misalkan tertanggungnya ini wanita ya, ibu yang melahirkan. Kemudian setelah melahirkan ibunya ini sakit sehingga harus dirawat inap. Nah, kalau ibunya dirawat inap, bayinya kan mau nggak mau juga harus diinapkan, disewakan kamar di rumah sakit. Nah, biaya untuk menyewakan kamar untuk si bayi ini di cover. Ya. Dan yang menarik berikutnya adalah layanan pendapat medis kedua. Ini artinya kalau kita sebagai pasien, kemudian kita rawat inap gitu ya, terus dokternya mengeluarkan diagnosa dan dia bilang ini harus dioperasi. Kita merasa kayaknya, wah, masa sih harus operasi, ragu gitu ya kan. Kadang kan ada orang-orang seperti itu ya. Nah, ini kita bisa minta pendapat medis kedua dengan support dari AXA. Nanti AXA bisa menghubungkan ke lembaga atau ke dokter-dokter dan rumah sakit yang ternama ya yang memang direkomendasikan. Nanti kita bisa dapat rekomendasi dari mereka. Ya, kita bisa mendapatkan bukan rekomendasi, sorry, kita bisa mendapatkan pendapat medis dari mereka. Apakah memang perlu operasi atau tidak? Nanti kita bisa compare hasilnya, kita bisa baca ya, membantu kita untuk mengambil keputusan dan ini di cover full. Oh ya, untuk akomodasi bayi baru lahir, kemudian manfaat tunai, mana tadi ya, ini ya manfaat tunai 1 juta. Ini tidak ada di plan Opal dan Opal Blue. Ya. Tapi kalau di Emerald dan Ruby ada ya, yang Blue juga ada. Hanya Opal dan Opal Blue tidak ada. Nah, selain manfaat-manfaat yang tertulis di sini, sebenarnya produk ini ada lagi manfaat yang menurut saya sangat-sangat penting ya, tetapi tidak tertulis sini adanya di polis, yaitu ada 2. Nah, ini teman-teman perlu paham juga ketika nanti perlu misalkan mau membedah atau mengulik tentang asuransi kesehatan, yaitu yang pertama, biasanya asuransi kesehatan, khususnya tradisional, itu sistemnya kontrak per tahun. Artinya apa? Setiap tahun harus lakukan perpanjangan. Kalau kita tahun ini mengalami kondisi sakit yang cukup parah, misalkan kena sakit jantung, gitu ya, kita klaim ke asuransi, tahun ini dibayarin, tapi tahun depan pas mau perpanjangan, karena sistemnya akan ya harus perpanjang lagi, itu perusahaan akan melakukan analisa. Kalau kondisi kita buruk, tahun depannya bisa jadi tidak bisa diperpanjang. Atau bisa dibilang diputus sepihak oleh perusahaan asuransi gara-gara kondisi kesehatan kita buruk. Nah, ini kan repot ya, karena kalau kita udah kondisinya buruk, justru pada saat itu kita butuh asuransi yang bisa mengcover kita lebih lama, karena kita ada kemungkinan akan butuh sering berobat. Gitu ya. Kalau udah diputus, kita nggak punya asuransi, mau cari kemanapun, udah nggak ada yang bisa terima biasanya. Nah, produk ini sangat menarik karena dia kontraknya sampai usia 99. Ya, ini produk asuransi tradisional ya, bukan unit link, tetapi dia kontraknya kayak unit link karena di cover sampai di kontrak sampai 99. Jadi tahun ini misalkan pun sakit parah, jantung, kanker, tahun depannya tetap bisa lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mau asuransi apapun baik tradisional maupun unit link, biasanya itu kalau misalkan tahun ini terkena suatu sakit yang cukup parah atau sering mengajukan klaim, tahun depannya biasanya preminya kita atau biaya asuransinya kita akan dinaikkan. Baik itu unit link ya. Unit link itu kan preminya flat ya. Tetapi ada biaya asuransinya juga. Biaya asuransinya itu akan naik terus. Kalau misalkan kita sakit, tahun depannya bisa jadi biaya asuransinya naik banyak. Saya pernah dengar waktu itu orang kena kanker, tahun depannya naiknya bisa sampai 2 kali lipat, bahkan lebih gitu ya. 2,5 kalau nggak salah, hampir 3 kali lipat. Efeknya, meskipun preminya flat, tapi investasinya langsung habis. Dan karena investasinya cepat habis, dia harus top up. Top up itu apa? Bayar lebih. Karena investasinya udah nggak cukup untuk nutupin biaya asuransinya. Ya. Nah, ini orang yang kadang nggak aware ya. Unit link itu nggak selamanya bayarnya ya sama gitu. Selain preminya memang flat, istilah preminya, tapi yang dibayar itu bisa lebih ada top up-nya itu untuk nutupin biaya asuransi yang nggak ke cover. Nah, untuk produk ini sangat menariknya adalah meskipun kondisi kesehatan kita buruk ya, premi kita tidak akan dinaikkan ataupun biaya asuransinya tidak akan dinaikkan semata-mata karena klaim pribadinya kita. Ya, karena sampai saat ini sudah ada juga orang yang
memiliki produk asuransi di AXA ini udah kena kanker di tahun-tahun yang berbeda sampai sekarang masih bisa lanjut asuransinya dan preminya masih sama seperti orang-orang seusianya. Oke, ya itu benefit dari Maestro Optima Care. Jadi kalau teman-teman ada yang masih bisa lolos dari kondisi-kondisi tadi ya, syarat-syarat awal, pertanyaan 1 dan 2, dan tertarik dengan produk ini, silahkan kabarin saya, mumpung teman-teman masih sehat dan masih mampu lindungi diri kalian. Thank you.